Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih. Hari ini tema yang diberikan pada saya yaitu prodigious. Seperti tadi sudah dikatakan, ini artinya itu adalah sesuatu yang menakjubkan atau luar biasa. Karena itu untuk kita mudahkan, saya beri judul pada hari ini yaitu yang luar biasanya itu apa. Saya ambil di dalam bagian ini yaitu kasih Allah yang luar biasa. Karena ayat yang diberikan pada saya yaitu Lukas pasal yang ke-15. Dan saya akan fokus di dalam ayat 11 sampai ayat 32. Karena ini sebagai satu kesatuan, yaitu Lukas 15 ayat 11 sampai 32 dengan tema menakjubkan atau luar biasa. Dan saya berikan judul itu kasih Allah yang luar biasa. Saya akan bacakan bagi setiap kita dengan tema kasih Allah yang luar biasa. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat ke-32. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, berarti ini berkata kesekian kalinya karena di bagian sebelumnya ada perumpamaan yang lain. Yesus berkata lagi, berkata dalam perumpamaan lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada anaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya itu dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi tidak seorang pun itu kasih dia makan sampai dia itu harus makan dengan makanan babi. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya itu, bapaknya itu telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya ini?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa itu memberikan seekor anak kambing." Itu lembu tambun. Anak kambing saja untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku kamu tidak pernah kasih. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lalu ayahnya itu menjawab kepadanya, katanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi di dalam Lukas pasal yang ke-15. Tadi saya tulis 13, saya salah tulis. Maklum matanya sudah harus pakai kacamata. Memang saya kalau ngetik gak pakai kacamata 13 kelihatannya 15. Jadi nanti ada beberapa slide saya minta maaf salah. Sebetulnya bukan 13 tapi 15. Di dalam Lukas 15 sekali lagi ayat ini yang baru saja tadi kita baca. Yaitu perumpamaan tentang anak bungsu, anak yang terhilang ini. Nah ini menjadi satu cerita yang sangat populer. Bahkan saat itu pelukis-pelukis itu banyak sekali melukiskan peristiwa ini. Terutama orang-orang ketika mementaskan drama Kristen di gereja.
biasanya yang dipentaskan yang paling seru, yang paling enak untuk dipilih, yang kisahnya itu menyentuh, yaitu kisah anak yang terhilang. Anak bungsu yang terhilang ini. Tapi banyak orang yang mementaskan atau melukiskan kejadian ini, saya rasa sedikit salah. Karena di dalam bagian ini sebenarnya fokus utama itu tidak pernah ditujukan kepada anak bungsu yang hilang itu. Anak bungsu itu cuma menghantar untuk kita melihat satu hal yang lebih penting. Karena itu kita melihat di dalam bagian ini, fokus utamanya itu bukan anak bungsu yang terhilang, tapi fokus utamanya itu sebenarnya ini satu kesatuan di mana Tuhan itu memberikan perumpamaan demi perumpamaan, dan terutama di dalam Lukas pasal yang ke-15 itu dituliskan di dalam bagian pertama itu dimulai dengan perumpamaan domba yang hilang. Sekali lagi ini bukan ayat 13, ini otaknya yang sedang hilang. Lost concentration, lost mind. Harusnya 15, tapi saya tulisnya 13. Tapi di dalam bagian ini, di dalam bagian awal, Yesus itu memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Kalau ada 99 itu, ada di situ satu hilang, satu itu akan dikejar, dicari. Lalu berikutnya itu dilanjutkan dengan lost coin atau dirham yang hilang. Jadi Yesus itu melanjutkan dengan ada orang itu kehilangan satu dirham saja, dia akan cari. Baru disitulah mulai muncul ayat yang tadi kita baca, yaitu lost son, yaitu anak yang terhilang. Tapi anak yang mana? Anak yang bungsu atau anak yang sulung? Kalau kita lihat tadi di dalam cerita, bukankah lebih terkesan yang terhilang itu anak yang sulung sebenarnya? Karena itu di dalam bagian ini tidak pernah menceritakan fokus utama itu kepada anak bungsu. Bagian ini tuh sebagai satu kesatuan, Yesus itu ingin menunjukkan satu hal. Karena itu di dalam Lost Prodigal Son ini, Lost Son itu ada dua cerita. Yang pertama itu Lost Younger Son, yaitu anak bungsu yang terhilang atau tersesat atau pemberontak. Baru ditutup dengan anak sulung yang terhilang. Dan di dalam dua kisah ini sebenarnya Lukas itu, Yesus itu memberikan perumpamaan yang dicatat Lukas dengan urutan seperti ini. Karena Yesus itu ingin menekankan sebenarnya kasih Allah yang luar biasa. Sesuai tema kita, prodigious, luar biasa, menakjubkan. Dan yang menakjubkan itu yang ingin ditekankan Yesus, yaitu kasih Allah ini. Jadi di tengah-tengah lost sheep, lost coin, lost son, di dalam puncaknya itu, Yesus itu mendemonstrasikan betapa kasih Allah itu sangat luar biasa. Baru di situ ditutup, tapi bagaimana respon kita? Karena itu ketika kita membaca urutan-urutan bagian ini, Yesus ingin kita tuh memahami satu hal. Hati Bapa dengan kasihnya yang luar biasa itu kemudian setelah kita pahami, dan kita harus bertanya respon kita bagaimana. Apakah respon kita itu seperti anak sulung tersebut? Karena itu dengan pola seperti ini, kita akan baca sekali lagi sambil kita itu renungkan untuk kita melihat detail di beberapa bagian. Bagian pertama sekali lagi yaitu ayat 11 sampai 20a, yaitu tentang cerita anak bungsu. Lost son, tapi ini anak yang bungsu. Dan cerita ini bukan menjadi fokus, cerita ini tuh hanya menjadi satu penghantar untuk kita melihat apa yang diperbuat oleh si bungsu ini. Dikatakan demikian firman Tuhan. Yesus itu berkata dengan perumpamaan lagi, setelah perumpamaan tadi domba hilang, dirham hilang, sekarang ada seorang punya dua anak laki-laki. Lalu anak yang bungsu itu berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Ini sangat kurang ajar Bapak Ibu. Kalau kita melihat ini bapaknya masih hidup, dengan kata lain dia itu datang dan dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, kamu kalau tidak cepat-cepat mati, paling enggak sekarang tuh warisanmu kasih ke saya. Kalau kamu masih umurnya panjang, tulis warisan sekarang, sehingga kalaupun kamu tidak langsung mati sekarang, setidaknya bagi warisan sekarang." Ini anak yang kurang ajar. Kalau kita punya anak datang kepada kita lalu bilang, "Pak, cepat tulis surat warisan sekarang dong. Saya pengen bagian warisan saya." Saya percaya kita akan bikin dia yang tulis surat warisan. Kita akan bikin dia yang menerima murka kita. Ini anak kurang ajar. Dia berkata, "Bapaknya masih hidup, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Itu hanya mungkin terjadi kalau papanya itu meninggal. Papanya masih hidup, dia minta bagiannya. Dia minta dibagi hartanya. Dan bukan cuma itu. Dikatakan lalu ayahnya bagi-bagi.
Nggak masuk akal. Allahnya mau bagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Dikasih, bukan marah, dikasih. Dan ada kesalahan berikutnya lagi yang diperbuat. Beberapa hari kemudian, nggak perlu lama, beberapa hari kemudian, setelah diturutin, dia menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Kita tahu saat itu tuh yang namanya warisan biasanya itu tanah dan lain sebagainya yang letaknya itu dekat-dekatan. Tidak seperti kita saat ini, orang Jakarta bisa punya tanah sampai ke Bali dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu adalah properti yang ada di sekitar kita. Dan dia minta dibagi properti itu, setelah dibagi berapa lama kemudian, cuman beberapa hari dia jual. Berarti sekarang bertetangga dengan dia orang lain. Dijual itu sama anak bungsu ini. Ini kurang ajar sekali. Dia minta warisan selagi ayahnya masih hidup. Dan dia itu jual langsung. Kasih ke orang. Untuk apa? Hidup berfoya-foya. Mending kalau untuk modal. Biar papanya lebih cuan. Ini untuk foya-foya. Untuk foya-foya dijual. Papanya sekarang propertinya makin sedikit. Dikuasai orang lain. Dan dia habiskan itu untuk foya-foya. Tapi yang ditulis di dalam bagian ini. Ayahnya menurutinya. Luar biasa. Bagian ini kita tahu menggambarkan pemberontakan setiap kita. Setiap kita itu kadang-kadang mintanya banyak melunjak di hadapan Tuhan. Itu terlihat bahkan di dalam pokok-pokok doa kita. Kalau kita doa itu apa yang kita doakan? Kadang-kadang doa yang egois. Tapi kadang-kadang Tuhan itu biarkan. Tuhan itu jawab. Tapi kita malah ngelunjak. Kita bukan bersyukur, bukan bertobat. Tapi kita malah justru menghambur-hamburkan, berfoya-foya dari anugerah Tuhan yang berkelimpahan itu. Nah ini yang digambarkan di dalam apa yang dilakukan oleh anak bungsu. Dan setelah dihabiskan semua, nah timbul bencana. Kelaparan di dalam negeri itu. Baru dia itu bisa ngerti. Selama ini orang hidup di dalam anugerah, tidak menghargai karena belum ada pembandingnya. Setelah dia keluar, lalu di situ diizinkan ada bencana, nah baru dia ngerasain. Baru menyesal. Baru tahu apa yang namanya anugerah. Ia pergi dan bekerja pada seorang majikan, bahkan disuruh digambarkan itu ke ladang untuk jaga babi. Kita tahu saat itu babi itu najis. Bagi budaya itu. Bagi kita ini, kalau bagi mereka haram, bagi kita harum. Tapi beda, bagi mereka itu haram. Ini najis. Ini menggambarkan satu makhluk itu yang kotor sekali. Apalagi mereka itu melihat babi-babi itu dilemparin roh jahat oleh Yesus. Makin najis lagi. Sudah najis, jahat lagi. Saking jahatnya sampai membuat kita kadang kolesterol. Tapi terus diinginkan. Itu dosa, ya enggak? Dosa itu menarik. Tapi ketika kita ambil, kita yang kena konsekuensinya. Jadi ini digambarkan sesuatu yang sangat rendah. Dia itu disuruh ke ladang untuk jaga babi. Nah babi ini binatang yang kotor, najis. Kerjaannya dia itu berhubungan dengan babi-babi ini. Dan bahkan bukan itu saja. Tidak cukup. Digambarkan kehidupan dia itu sampai makan pun dia tidak diberi. Jadi dia harus makan makanan babi. Kalau kita makan babi, dia makan makanannya babi. Ini kan menakutkan sekali. Digambarkan begitu rendah. Punya anugerah, dia boros-boroskan. Tapi anugerah Bapa itu tetap melimpah. Dituruti dia. Dan sekarang dia kehidupannya berbalik. Dia baru tahu apa itu anugerah. Disitulah kemudian dia berespon. Dia menyadari keadaannya. Kemarin itu saya punya anugerah, saya boroskan. Nah sekarang ini kita tuh mulai sadar. Nah katanya betapa banyak orang bapakku itu, upahan bapakku. Pekerjanya papaku aja makannya kelimpahan. Saya anaknya sampai tidak bisa makan. Nah masuk akal. Lalu aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Balik lagi kepada bapakku. Dan berkata, aku tidak layak. Terima aku sebagai pekerja saja. Lebih baik kerja sama papanya, tapi tidak boleh jadi anak lagi. Karena aku tidak layak. Bapak Ibu ini kan gambaran setiap kita. Gambaran setiap kita ini orang berdosa. Yang kadang-kadang kita itu menyesali anugerah Tuhan yang begitu luar biasa itu. Terlambat ketika semua itu diizinkan hilang. Berapa banyak dari kita tuh bersyukur kita bisa berdoa di gereja. Beribadah di gereja. Apa harus tunggu kita itu mengalami seperti orang-orang yang lain. Ada satu film missionary itu. Mereka itu di China sampai di bawah tanah sembunyi. Untuk beribadah. Lalu ketahuan ada yang laporin. Di dalam film itu lalu diceritakan digerebek.
sama tentara, sama polisi. Lalu di situ mereka suruh bubar. Nah, kalau mereka itu mau meludahi Alkitab keluar, mereka dibiarkan, tidak ditangkap. Tapi yang tidak mau meludahi Alkitab akan dipenjara, bahkan ditembak mati. Lalu semua orang suruh ngeludahin satu-satu keluar. Satu-satu keluar. Biar selamat. Tapi ada satu anak kecil itu nangis. Dia ambil itu Alkitab. Penuh ludah orang-orang yang katanya saudara seiman. Lalu dia lap, seka dengan baju dia. Lalu ditodong. Kamu ludahin, kalau enggak kamu saya tembak. Dia tetap nangis, dia bersihkan itu Alkitab. Sampai akhirnya dia ditembak mati. Kalau sudah seperti itu baru kita tahu. Kita yang bisa beribadah dengan bebas. Ini anugerah. Tapi berapa banyak orang itu bersyukur. Lalu memanfaatkan itu dengan beribadah dengan baik. Selagi bisa bebas. Sebelum dilarang. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Yang nyalon itu nanti bagaimana memerintah. Kita tidak pernah tahu. Selagi bisa ibadah. Pernahkah kita bersyukur? Nah, ini gambaran setiap kita. Selagi punya keluarga, pernahkah kita syukuri? Meskipun kadang-kadang pasangannya antik, aneh, bikin ajaib. Sampai pernah ada satu orang itu ditanya. Ketika kamu kehilangan istrimu, apa yang kamu itu paling rindukan? Di dalam film itu dia berkata, yang paling saya rindukan, ini dari kata dia ya, bukan saya. Yang paling saya rindukan itu justru anehnya adalah saat dia malam-malam kentut dengan kencang. Waktu itu saya terganggu, saya marah. Dia kentut begitu kencang sampai saya terbangun kaget. Saya marahin dia. Tapi anehnya ketika dia meninggal itu yang saya rindukan. Tidak ada lagi orang yang mengganggu saya. Setelah kehilangan kita baru kerasa. Semua ini ternyata anugerah Tuhan. Dan kita mulai menyadari keadaan kita. Nyesel. Tapi untungnya orang ini masih bisa tahu. Masih ada kesempatan. Meskipun cuma sebagai pegawai bapaknya. Karena aku tidak layak. Aku mau datang kepada bapak. Tapi yang digambarkan fokusnya. Sekali lagi bukan anak bungsu ini. Tapi justru bagaimana kemudian bapaknya. Kamu sudah anggap saya mati minta warisan. Jual ke orang lalu pergi foya-foya. Sekarang bangkrut balik lagi. Mau apa? Nah, kalau kita masihkah mau menerima? Tapi lucunya ketika ia masih jauh. Ayahnya itu melihat dia. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bukan cuma tergerak. Digambarkan juga ayahnya itu berlari. Di usia tua dia. Dia berlari menyambut anak itu. Mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Ini satu sikap tubuh, gestur, tindakan, kasih. Kasih yang luar biasa. Ini digambarkan ini Allah. Allah yang melakukan ini bagi setiap kita. Yang terus kita lawan. Kita lecehkan. Anugerahnya itu kita terus anggap murahan. Kita tidak pernah syukuri. Kita boroskan. Tapi setiap kali kita mau balik. Ada selalu tangannya yang terbuka untuk kita tuh. Di mana dia itu melihat kita itu takut datang pun. Dia yang menyambut dia. Menyambut kita. Merangkul dan mencium kita. Dan anaknya itu masih tahu diri, kemudian sekarang dia berubah. Dan dia berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Kita tuh tidak layak disebut anak Bapa. Tapi kita diadopsi. Sekarang bahkan kita doa pun manggil Bapa kami. Oh, ini kan luar biasa. Saat itu orang itu tidak sanggup berhadapan dengan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan itu turun dalam gemuruh. Lalu Musa itu disuruh, kamu aja yang ketemu Tuhan. Biar kalau kurang kudus kamu yang mati. Orang-orang nunggu. Lalu Musa tak turun-turun pasti sudah mati. Bikin patung lembu emas. Zaman dulu seperti itu, menakutkan sekali. Orang tak berani bertemu dengan Tuhan. Tapi zaman sekarang kita bisa bertemu bahkan dengan main-main pun. Kita diizinkan tetap hidup. Berapa banyak bahkan hamba Tuhan mempermainkan Tuhan. Diizinkan tetap hidup. Diizinkan tetap melayani. Bahkan semakin jahat. Semakin besar kepala. Karena tidak pernah sadar. Kita itu tidak layak. Bahkan menyebut dia Bapak itu sebenarnya tidak layak. Kita itu jadi orang pekerjanya saja sebenarnya tidak layak. Nah, tapi ditekankan luar biasanya. Sekarang ini kasih Allah yang luar biasa itu ditampilkan dengan berkata kepada hamba-hambanya. Jadi dia tidak gubris anaknya. Langsung bilang sama hamba-hambanya. Lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
diangkat lagi jadi anaknya. Lalu ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia. Marilah kita makan dan bersuka cita. Bapaknya tetap sukacita menyambut anak ini. Alasannya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka itu pesta besar, bersukaria. Nah ini kasih Bapa. Dia tetap dengan tangannya terbuka menyambut kita. Bahkan dia itu berpesta pora, bersuka cita. Satu jiwa saja yang kembali, malaikat itu berpesta pora. Itu kata Alkitab. Dia tetap bersuka cita melihat setiap kita itu mau kembali bertobat. Nah baru kisah ini. Kisah yang menampilkan luar biasanya kasih Allah itu. Sehingga dia itu memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus orang itu yang bahkan menggadaikan harta, anugerah Tuhan demi melacur. Tapi Allah tetap dengan tangan terentang mempersembahkan dirinya seolah-olah seperti lembu tambun untuk menebus kita agar surga bisa bersuka cita. Ketika Allah Yesus menekankan hal itu, dan cerita ini kemudian ditutup dengan satu respon yang menyedihkan. Anaknya yang sulung itu penting di dalam zaman itu. Yang sulung itu adalah lambang, ini justru yang penting. Hak kesulungan itu sesuatu yang penting. Anak sulung itu yang pertama, karena konsep mereka itu yang pertama, itu yang terbaik. Anak sulung ini yang pertama, yang harusnya terpenting, dan dia itu sedang berada di ladang, ketika ia pulang dekat ke rumah, ia dengar bunyi pesta pora. Lalu ia panggil salah seorang, ini pesta apa ini? Papaku itu pesta apa? Lalu jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Saya bayangkan harusnya kalau kita jadi kakaknya ini senang bukan? Adikku yang gila itu akhirnya kembali. Waduh, kita harusnya bersyukur bukan? Kita kehilangan seorang adik karena tidak bersyukur, memboroskan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi sekarang dia kembali. Harusnya dia itu potong lagi lembu yang lain, pesta lagi, bikin lebih meriah lagi. Harusnya kan begitu. Atau kalau bapaknya kasih anak lembu tambun, saya bawa mungkin araknya, ciu gitu kan. Oh kita biar minumnya itu anak lembu sama minum arak, biar pasangan yang pas gitu kan. Minum anggur, harusnya kan seperti itu. Tapi ternyata dikatakan marahlah anak sulung itu. Dia marah. Dan ia tidak mau masuk, tidak sudi masuk. Tidak sudi lihat adiknya. Dan justru luar biasa sekali lagi ditekankan kasih Allah yang luar biasa itu. Ayahnya ini yang keluar. Dan menyambut anak sulung yang gak mau masuk ini. Dan dia berbicara kepada anak sulung yang gak sudi masuk ini. Jadi marah, gak mau masuk. Saya marah, gak mau anak ini bertobat. Gak mau adik saya bertobat. Tapi Tuhan itu keluar menjelaskan kepada dia. Ayahnya itu keluar berbicara dengan dia. Lalu dikatakan, ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah. Luar biasa. Dia tinggal bersama bapaknya tapi selalu mengatakan belum pernah merasakan anugerah tinggal bersama bapaknya. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan bahkan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kambing sama lembu jelas lembu lebih mahal. Anak yang daging murah saja kamu tidak pernah kasih. Kamu beliin dia itu daging steak. Saya sate kambing aja kamu tidak pernah kasih. Wah itu kan nyesek sekali. Padahal bapaknya bilang, lah kamu itu tinggal bareng aku terus. Yang aku makan juga kamu makan. Kamu mau pesen ya tinggal ketik sana, kirim ya enggak. Send, GoFood, udah langsung kamu makan sana. Harusnya kan gitu. Tinggal bersama-sama tapi tidak pernah merasakan anugerah. Ini menyedihkan sekali. Justru cerita ini menyadarkan ternyata ada hal yang justru di luar dugaan. Yang satu ini pergi keluar dari anugerah, baru merasakan ternyata di luar anugerah Tuhan itu tidak enak. Akhirnya dia mau kembali. Yang satu di dalam, tapi tetap tidak pernah merasakan anugerah. Belum pernah. Aku taat, belum pernah langgar perintah. Tapi kepadaku belum pernah kamu itu kasih anugerah. Aneh. Padahal tinggal bersama. Tapi baru saja datang orang yang sesat itu, kamu kasih anugerah.
Padahal dia tidak layak dapat anugerah. Nah tentunya kita tahu ini menyindir orang-orang Yahudi, pemimpin agama saat itu. Tapi bagi saya saat ini juga menyindir orang Kristen saat ini, bukan? Kita yang di dalam kekristenan, di dalam Tuhan, kita yang mengatakan saya orang Kristen umat Tuhan. Betulkah saya di dalam anugerah? Atau jangan-jangan kita di dalam tapi selalu ngomel bilang saya belum pernah Tuhan itu berkati. Saya sudah taat melayani Tuhan, belum pernah dengar doa saya. Saya belum pernah dituruti permintaan saya. Bagi saya kalau belum dituruti cuma dua macam, bukan? Tidak, karena itu bukan untuk kita. Atau belum, yaitu belum saatnya. Anak saya pernah tanya, Tuhan kadang-kadang kok enggak jawab doa. Saya bilang kalau enggak jawab itu dua kemungkinan. Bukan buat kamu atau belum saatnya. Lalu saya kasih contoh sama dia. Kalau kamu misal minta motor sama papa, masih kelas 6 SD. Pak saya minta motor. Kalau saya kasih, itu bukan papa yang baik. Justru papamu gila. Kalau saya kasih, itu bukan papa yang baik. Jadi kalau umat Tuhan doa, lalu Tuhan langsung jawab iya, belum tentu itu Tuhan yang baik. Kadang jawaban Tuhan yang baik adalah tidak atau belum saatnya. Jadi kalau kamu minta motor, papamu akan bilang, anak SD belum saatnya. SIM aja belum boleh, ya enggak? Jadi untuk motor belum boleh, sepeda aja masih belum berani lepas. Apalagi motor, dikasih pasti kalau enggak nabrak orang, nabrak pohon, ya enggak? Atau nabrak tembok lebih parah lagi. Atau nabrak gurumu kalau kamu benci pelajarannya, gitu kan? Jadi kalau kamu minta, enggak dikasih, kadang itu justru yang baik. Tapi berapa banyak dari kita kalau belum menerima, lalu bilang belum pernah. Tuhan enggak sayang saya. Tuhan enggak mengasihi saya. Padahal kita di dalam. Tapi di dalam enggak pernah merasakan anugerah Tuhan. Ini aneh. Orang yang terus di rumah, tapi enggak pernah merasakan. Karena itu ayahnya bilang, anakku, engkau tuh selalu bersama-sama dengan aku. Semua punyaku tuh punyamu juga. Jadi kenapa kamu selalu kerasa, saya enggak pernah kasih. Kadang-kadang kan justru lucu, enggak perlu kasih. Ya kamu ambil sendiri sembelih kalau kamu perlu. Enggak perlu minta. Semua punyaku juga punyamu. Kita tinggal bersama. Itu mirip seperti anak tinggal satu rumah. Mau ngambil minum aja tanya papanya. Aneh kan? Pak boleh minum enggak? Pak boleh ambil aqua enggak? Nanti kalau habis gimana? Sebel loh kalau punya anak gitu, betul enggak? Aku di papamu atau bukan? Kamu anggap aku papaku atau papamu bukan? Kalau papa kan harusnya kita nikmati bersama. Ini rumah kita bersama. Ya nikmati anugerah itu bersama. Ya tentunya dengan tanggung jawab. Tapi ternyata anak sulung ini tidak. Kasih Allah begitu luar biasa. Sampai ditekankan sama anak bungsu saja. Kasih Allah tetap ada, cukup berlimpah. Tapi ternyata untuk anak sulung tidak cukup. Sampai dia seolah-olah belum pernah merasakan kasih berlimpah yang dikasih. Bahkan ayahnya ini kemudian menjawab, justru bukankah harusnya kita tuh patut bersuka cita. Dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Harusnya kita sama-sama sukacita. Yang hilang itu kembali. Nah Bapak Ibu, ini yang ditekankan di dalam kasus ini. Di dalam perumpamaan ini. Sekali lagi ini bicara tentang dua anak. Dan dua anak ini sebenarnya di tengah-tengah itu menekankan kasih Allah yang luar biasa. Kisah pertama itu untuk menghantarkan keadaan yang begitu keterlaluan. Tidak bersyukur. Tapi untuk orang seperti ini saja, kasih Allah tetap selalu ada, cukup, bahkan berlebih, limpah. Karena itu kasih Allah sangat luar biasa. Tapi ternyata bagi orang yang tinggal di dalam, ternyata kasih Allah itu responnya justru dianggap saya tidak pernah merasakannya. Saya rasa ini mirip seperti orang zaman sekarang, bukan? Orang yang dari awal Kristen, berapa banyak bisa bersyukur tentang kekristenan. Saya pernah nginjilin orang yang dari bukan Kristen menjadi Kristen. Saya melihat dia itu lebih bersyukur tentang kekristenan. Bahkan pernah ada satu murid yang saya injili. Dia untuk baca Alkitab saja ditampar sama papanya. Dilempar sama Alkitab. Sampai dia tuh bilang kenapa Alkitab kita begitu tebal sampai dilempar tuh sakitnya minta ampun. Coba tipis dilempar kan ketawa dia gitu kan. Tebel dilempar sakit. Ditampar kalau doa. Baca Alkitab ditampar. Sampai dia bilang mau kenal Tuhan saja susahnya minta ampun.
Sampai saya ajarin dia bagaimana caranya diam-diam baca Alkitab, install di handphonemu. Kalau di sini dibakar, ditampar, di handphone tidak mungkin dibakar papamu, ya enggak? Nanti dia beliin handphone baru lagi. Kalau mau bakar beliin baru gitu kan. Jadi dia install di handphone, dia baca diam-diam lewat handphone. Dia usaha baca. Dan dia bilang sama saya satu hal. Saya mau dibaptis. Tapi jangan daftarkan saya dulu. Saya mau baca Alkitab dulu dari Kejadian sampai Wahyu. Setelah selesai baru daftarkan saya. Dan saya tunggu dia satu grup 21 orang. Kumpul rutin. Bukan Kristen. Kumpul rutin baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Susah dia tetap baca terus. Nggak ngerti dia tetap lanjutkan terus. 8 bulan dia habiskan Alkitab. Luar biasa. 8 bulan dari Kejadian sampai Wahyu. 8 bulan. Setelah 8 bulan 21 anak ini datang bilang daftarkan kami mau katekisasi. Kami mau dibaptis. Ketika dia dibaptis saya ikut nangis bersama mereka. Orang yang non-Kristen tahu anugerah itu sangat berharga. Orang yang tidak bisa makan sampai makan makanan babi. Dia akan tahu pizza itu begitu enak. Akhirnya begitu dia makan pizza, dia akan terus promosikan. Ketemu orang langsung bilang, kamu tahu pizza enggak? Kamu tahu pizza enggak? Enggak harus dia masuk bidang perpizzaan, PI maksudnya. Kalau sekarang kan untuk PI dipaksa. Tapi orang yang tahu nikmatnya makanan itu, karena biasanya makan makanan babi, sekarang dia makan makanan yang sangat enak tanpa dipaksa, tanpa harus jadi pengurus, dia akan dengan rela pergi untuk promosiin makanan ini. Tapi sebaliknya, orang yang dari awal makan pizza terus, pagi, siang, sore pizza terus, dia disuruh mensyukuri pizza, sulit. Dia akan bilang bosan, nggak mau pizza lagi. Akhirnya mamanya bilang kali ini pizzanya lain, pizza enggoreng, ya enggak? Pizza yang lain, pizza enggoreng, pizza enggoreng. Karena pusing. Dikasih apapun sudah tidak bisa bersyukur lagi. Kita yang Kristen dari kecil hati-hati. Kadang-kadang kita sudah menikmati anugerah Tuhan terlalu luar biasa. Kita nikmati begitu murah. Sampai kita tidak lagi bisa bersyukur. Dan kita selalu bilang belum pernah saya merasakan pimpinan Tuhan. Belum pernah saya merasakan mujizat Tuhan. Belum pernah saya merasakan kasih Tuhan. Saya pernah ditanya sama orang, gerejamu kok gak ada mujizat? Saya bilang, siapa bilang? Datang ke gerejaku, saya tunjukkan mujizat. Oh kamu juga bisa mujizat? Bisa. Datang ke gereja, saya tunjukkan mujizat. Dia datang ke gereja, saya khotbah. Setelah khotbah dia komplain, mana mujizatnya? Saya bilang tadi saya khotbah, kamu ngerti, pulang, digerakkan untuk menghidupi, itu mujizat. Mana ada orang berdosa merindukan firman Tuhan? Tidak ada. Mana ada orang berdosa pengen dengar firman Tuhan? Tidak ada. Kalau kamu tadi dengar baik-baik, dan ketika firman Tuhan itu kamu betul-betul, wah saya mau hidupi. Itu mujizat. Di gerejaku ada mujizat. Ya, setiap jemaat yang pulang, yang nangis, tergerak untuk mau hidup bagi Tuhan, itu mujizat. Siapa bilang mujizat itu harus yang ditiup jatuh? Kalau seperti itu gampang, datang ke rumah saya demonstrasikan. Saya makan pete, saya tiup kamu, kamu pasti jatuh. Gampang. Tapi mujizat itu apa? Berapa banyak dari kita selalu ngomel. Gereja kita tidak ada ini, gereja kita tidak ada itu. Belum pernah saya merasakan ini. Karena kita sudah tidak lagi bisa merasakan lagi kehendak kasih Allah yang luar biasa. Dan sebentar lagi kita menyambut Paskah. Apa yang luar biasa dari salib? Jangan-jangan salib itu sudah menjadi biasa bagi kita. Apakah salib itu masih menjadi luar biasa bagi kita? Salib itu tidak pernah biasa. Kita kalau betul-betul merenungkan salib, tidak pernah salib itu biasa. Tidak pernah kasih Allah itu biasa. Kasih Allah yang luar biasa itu apakah sudah menjadi biasa bagi setiap kita? Kalau iya, hati-hati. Lalu bagaimana? Dari yang anak bungsu ini, kita harus menyadari keadaan kita. Saat ini kita tuh bagaimana? Dan kita mulai harus bangkit, pergi, datang lagi pada Tuhan. Kita menyambut lagi, menyadari lagi keadaan kita di hadapan anugerah Tuhan.
Bangkit lagi, hampiri Tuhan. Dan menyadari kita tidak pernah bisa layak. Setiap kita tidak pernah bisa layak. Yang namanya dilayakkan itu bukan dari tidak layak menjadi layak. Kita tidak pernah layak. Dianggap layak. Tapi sebaliknya anak sulung itu, dia marah. Tidak mau sadar keadaannya, marah. Dan dia justru pergi menjauh. Tidak mau masuk. Sampai didatengin oleh ayahnya. Dijelaskan. Tapi dia tidak mau, tetap tidak mau menyadari berkat Tuhan. Yang mana respon kita? Bapak Ibu, saya tutup dengan satu ilustrasi yang sering kali saya pakai untuk menggambarkan anugerah Tuhan itu seperti apa. Bagi saya anugerah Tuhan itu membuat kita dari tidak layak menjadi layak. Itu bukan berarti saya dari tidak layak kemudian sekarang layak. Tidak, tapi dari tidak layak dianggap layak. Itu mirip seperti, sekali lagi saya berkali-kali suka ulang ilustrasi ini kepada jemaat. Mirip seperti kalau saya ini hamba Tuhan. Saya mau beli apartemen mewah, saya tidak mungkin mampu. Gaji hamba Tuhan mau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, saya tidak mungkin bisa beli apartemen mewah. Apartemen murah saja mungkin sulit beli. Sewa saja tidak bisa, apalagi beli. Tapi suatu saat tiba-tiba ada satu jemaat dengan kasihnya yang prodigious. Dia mengatakan apartemen saya banyak, sampai bingung ngerawatnya, satu boleh kamu pakai. Nah itu berarti saya tidak layak, karena sewa saja tidak mampu, apalagi beli. Tapi sekarang dianggap layak, boleh pakai apartemennya dia. Pertanyaannya, ketika saya pakai apartemen dia, apakah saya kemudian jadi layak? Tidak layak. Uang saya tetap uang hamba Tuhan. Saya tetap kalau disuruh bayar sewa, saya tidak mampu apalagi beli. Uang saya tetap sama. Gaji saya tetap sama. Status saya tetap sama. Tapi saya dianggap layak. Saya masuk ke apartemen itu, saya tinggal di apartemen mewah. Yang saya bahkan tidak sanggup, sewa saja tidak sanggup, apalagi beli. Itu dilayakkan. Dilayakkan itu bukan berarti saya itu dulu tidak sanggup beli, disuruh masuk langsung sanggup beli. Tetap tidak sanggup. ATM-nya tetap sama jumlahnya. Kecuali dia kasih ATM-nya ke saya, baru itu dianggap layak, dilayakkan gitu kan. Tapi kalau enggak, uang saya tetap uang saya. Saya tetap tidak layak, tapi saya dianggap layak. Berarti kata lain, kalau sudah dianggap layak, suruh masuk apartemennya, tinggal tanya apa respon saya. Saya jual, saya tidak tahu diri. Saya sewakan, tanpa izin dia, saya tidak tahu diri. Respon saya adalah apa? Rawat dengan baik. Kalau ada rusak dikit, perbaiki, jangan ngomel. Kamu kasih apartemen katanya mewah kok rusak-rusak. Yang namanya kegangguan ini, gangguan itu pasti ada. Nggak mungkin tidak ada. Jadi kalau kecil-kecil, ya cukuplah gaji untuk beli cat, ngecat, biar dia bangga. Saya tanggung jawab menerima anugerah itu. Harusnya itu respon setiap kita. Tapi jangan kita masuk lalu bilang, saya tuh tidak pernah kamu kasih anugerah. Lah itu apartemen apa? Saya tidak pernah kamu itu kasih sesuatu. Nah dikasih kuncinya boleh nempatin itu apa? Nah kalau kita kayak gitu terus lama-lama yang punya, usir kita. Kamu tidak tahu diri udah pergi aja. Daripada seperti itu harusnya kita menyadari bukan? Saya tidak layak, dianggap layak. Tetap tidak layak. Saya responnya bagaimana? Rawat, jaga, syukuri itu. Sehingga ketika pemilik apartemen itu datang, saya bisa dengan bangga bilang, apartemenmu saya rawat. Kamu tidak salah pilih orang. Saya bertanggung jawab mengelola apartemenmu. Harusnya kan gitu. Jadi dari situ kita tuh bisa bersyukur, membuat Allah itu setidaknya melihat kita itu bangga. Kasihnya yang berlimpah, kita tidak boroskan, kita jaga dan responi dengan baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.